Persaingan, channel yang membahas mengenai materi Olimpiade dan soal-soal Olimpiade. Nah, kali ini di video kali ini insya Allah kita bakalan melanjutkan pembahasan kita mengenai ini ya, soal KSN tahun 2021. Nah, kemarin kita alhamdulillah udah sampai soal nomor 3 ya. soal nomor 3 udah 1 jam pembahasannya. Dan insya Allah kita nanti di sini bakal melanjutkan pembahasan soal nomor 4, soal nomor 5, dan soal nomor 6. Insya Allah ya, kalau cukup waktunya. Ya, langsung dimulai aja, nggak usah basa-basi. Jadi, pertama di soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini mengenai sifat koligatif larutan dalam air sada. Nah, sini sumber pencemaran air secara umum berasal dari limbah domestik seperti kegiatan rumah tangga, perkantoran, limbah pertanian, dan industri. Beberapa parameter fisika dan kimia digunakan untuk menunjukkan mutu dan kualitas air seperti suhu, kadar oksigen, terlarut, salinitas, dan kesadahan. Kenaikan suhu air dapat menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen terlarut. Nah, ini hasil analisis parameter fisika dari air dapat dilihat sebagai berikut. Di sini kelarutan oksigennya. Ini makin lama makin berkurang ya ketika suhunya naik. Sini identitas airnya. Nah, kita diminta yang pertama itu adalah hitung konsentrasi molar oksigen yang terlarut dalam air pada suhu 35 derajat Celcius. Asumsikan densitas larutan sama dengan densitas air ya. Jadi densitas larutan itu sama dengan densitas air. Nah, kita diminta untuk menghitung molar oksigennya. Kira-kira berapa molar sih yang terlarut gitu. Nah, di sini soal nomor 4 kita tinggal bisa langsung hitung bahwa konsentrasi oksigen itu adalah konsentrasinya dia dalam satuan miligram per liter ya. Miligram per liter kita jadiin gram dulu, maka kan dia konsentrasinya itu adalah 6,44 ya. Kalau di suhu 35 derajat Celcius dia 6,44 dan densitas airnya sekian. Nah, di sini kita bagi dulu masanya. Terus nanti baru dikali dengan densitas air. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ini kan nanti kan gram per mililiter ya. Gram per mililiter. Sebentar. Oh ya, kan rumusnya itu kan kalau buat konsentrasi itu, konsentrasi O2 itu kan sebenarnya adalah mol O2 ya. Mol O2 dibagi dengan volumenya. Atau bisa kita singkat sebagai konsentrasi O2 dalam gram per mililiter. Berarti ini massa O2 misalkan ya. Massa O2 dibagi dengan MrO2. O2 dikali dengan volumenya. Nah, bentuknya seperti ini. Sementara volumenya kita juga tahu bahwa volume dari air itu adalah massa air dikali MR ya. Volume air kita tahu bahwa volume larutannya itu adalah volume air ya. Yakni di mana volume air itu adalah rho sama dengan massa per volume, berarti ininya adalah massa per volume, rho sama dengan massa per volume, berarti volumenya adalah massa per rho. Berarti ini massa air per rho, berarti rho-nya dinaikin ke atas ya. Rho air. Nah, sini. Nah, di sini kita udah tahu ya bahwa massa oksigen per massa air itu di sini diketahui di soalnya. Massa oksigen per massa air. Massa oksigennya itu adalah 6,44, massa airnya 1 kg ya. Jadi 1 kg kita jadiin 1000. Atau bisa juga ini kita tetap jadiin kilogram karena ini kilogram per liter ya. Kita gantiin jadi identitasnya jadi kilogram per liter yang nilainya sama seperti ini. Nah, maka di sini nanti kita bisa lihat di sini bentuknya itu satuannya di sini adalah misalkan satuannya di sini adalah gram per kilogram air ya. Per kilogram. Nah, per kilogram air. Gram per kilogram air. Nah, sementara yang di sininya itu adalah satuannya gram per mol. Gram per mol. Nah,
Sehingga nanti kan ini bisa coret, nih molnya ke bawah, nih kilogram airnya ke bawah. Terus yang ini di sini kita iniin karena ini adalah rho ya. Rho-nya kita ganti sebagai kilogram per liter yang nilainya itu sama. Jadi kilogram per liter sama miligram gram per mililiter kan sama. Nah, sini kilogram per liter. Nah, di sini kita bisa lihat ini bakalan kecoret sehingga molnya naik, ini tinggal di bawah liternya. Jadi mol per liter. Seperti itu. Jadi ininya adalah 2 kali seperempat 4 mol per liter. Yaitu adalah konsentrasi dari O2. Simpel ya. Tinggal dirubah-rubah satuan saja. Terus yang B, salinitas merupakan parameter kandungan garam dalam air. 3 sampel air berikut memiliki total volume volume A 50 ml, B 75 ml, dan C 100 ml. Masing-masing lingkaran pada gambar di bawah ini menunjukkan 0,01 mol ion dan sistem adalah larutan ideal. Pertama, kita suruh nentuin tekanan osmosis yang paling tinggi pada suhu 25 derajat Celcius, terus hitung tekanan osmosisnya. Terus yang kedua, larutan mana yang memiliki titik didih paling rendah dan hitung titik didihnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau misalkan kita lihat pertama itu adalah larutan mana yang memiliki tekanan osmosis paling tinggi. Tekanan osmosis yang paling tinggi bisa kita lihat dari konsentrasi zat terlarut yang paling tinggi. Jadi semakin tinggi konsentrasi zat terlarutnya, maka otomatis tekanan osmosisnya akan semakin tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat ini A-nya 50, B-nya 75, dan C-nya 100, tapi jumlah molnya berbeda ya. Maka kita harus cari dulu konsentrasi jumlah ion dari konsentrasi total ion dari masing-masing larutan gitu. Kita bisa lihat larutan A itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti otomatis karena satu lingkaran mewakili 0,01 mol, maka 8 itu berarti 0,08 mol atau 80 milimol. Nah, konsentrasinya tinggal dibagi dengan larutan ya, volume larutan yang berarti 80 dibagi 50. Nah, 80 milimol dibagi dengan 50 ml. Nah, ini. Terus nanti dikali tekanan R dikali T gitu. Nggak usah dikali I lagi ya, karena ini sudah menggambarkan total konsentrasi dari ion. Jadi maka kita dapat tekanan osmotik A-nya adalah 39,12 atmosfer. Nah, selanjutnya kita lakukan yang sama dengan B dan C. B-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara C-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Ini ada 12, di sini ada 10. Nah, kita tinggal cari, ini 10-nya itu berarti 100 per 75, 12-nya itu berarti 120 per 100. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata tekanan osmosis yang paling tinggi itu adalah larutan A ya, 39,12 atmosfer. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dia tekanan osmotiknya paling tinggi. Seperti itu. Ini simpel ya, 4 poin lumayan. Nah, terus yang memiliki titik didih paling rendah, tentu saja yang tekanan osmosis, yang zat terlarutnya itu paling sedikit. Jumlah molalitas zat terlarutnya itu paling sedikit gitu. Nah, maka dari sini kita bisa cari ya molalitas zat terlarutnya paling sedikit, karena molalitas itu pasti berhubungan dengan molaritas. Maksudnya sebanding dengan molaritas. Jadi kalau molaritasnya tinggi, pasti molalitasnya juga tinggi. Maka otomatis yang molaritasnya tinggi di sini adalah A. Berarti otomatis A ini memiliki molaritas yang juga tinggi. Kalau molaritasnya tinggi, maka titik didihnya pasti bakalan tinggi ya gitu, karena ada perubahan titik didih ya. Nah, sementara di sini kita lihat yang paling rendah itu molaritasnya di larutan C. Berarti titik didih yang paling rendah itu adalah larutan C. Nah, seperti itu. Nah, berapa titik didihnya? Kita delta TB, perubahan titik didih itu sama dengan B. B itu adalah molaritasnya dikali dengan KB. KB air itu 0,52 ya. Kita sama-sama tahu KB air 0,52. Kita tinggal cari aja. Molnya di sini kita udah tahu ya. Molnya milimol terus per nah, ini dibagi dengan massa air. Massa air dalam satuan kilogram ya. Di sini kan kita bisa lihat volume larutannya itu sama dengan volume air, yakni 50. Maka kita ganti dia 50-nya itu enggak. Ini 100 ya. Volumenya 100, maka kita ganti dia ke massa air dalam satuan kilogram. Nah, ini dikali dengan MR ya. Sini kita dapat TB-nya atau perubahan titik didihnya itu adalah 0,63 derajat Celcius. Jadi
titik didih dari larutan tersebut itu adalah 100,63 derajat Celcius. Simple. Seperti itu. Ini udah dapat 10 poin, lumayan. Gitu. Nah, terus kemudian di sini adanya komponen garam dalam air berpengaruh pada potensial kimia. Potensial kimia dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikutnya. Ini sebenarnya potensial kimia itu adalah dE per do N per do E per do N ya. Artinya perubahan bisa dibilang dia itu adalah bisa juga disebut sebagai do G per do N alias perubahan energi Gibbs per mol, energi Gibbs per mol itu bisa mu ya. Gitu. Bisa dibilang seperti itu. Ini harus saya ngasih materi lagi sih. Oke, ini soal termodinamika campuran yang udah pakai potensial kimia. Tapi sebenarnya kita nggak tahu itu pun nggak jadi masalah karena kita udah tahu rumusnya, jadi tinggal masukin deh sih. Nah, yang pertama itu adalah buatlah sketsa grafik perubahan potensial kimia terhadap perubahan suhu pada air dan larutan garam. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mu bintang sama dengan mu ditambah RT ln X. Nah, di sini pada larutan garam, pada larutan ideal. Ya udah kita tinggal plot aja mu bintang terhadap suhu ya. Di sini kita bisa lihat mu bintang terhadap suhu, maka bentuknya itu bakalan seperti ini. Ini mu bintang, ini suhu. Nah, persamaannya karena kita lihat di sini persamaannya ada mu bintang sama dengan mu ditambah RT ln X. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ln X-nya itu nilainya selalu negatif. Kenapa selalu negatif? Karena nilai X-nya itu pasti lebih kecil dari 1, gitu kan. Pasti lebih kecil dari 1. Kalau misalkan dia larutannya ideal, maka X-nya itu pasti 1, gitu. Sementara ln X-nya ini, itu nilainya pasti lebih kecil dari 1. X-nya itu pasti nilainya lebih kecil dari 1, mengakibatkan ln-nya ini selalu bernilai negatif. Nah, karena ln-nya ini selalu bernilai negatif, maka potensial kimianya pasti akan selalu turun. Nah, sehingga di sini saya menggambarkannya ke bentuk seperti ini. Nah, di sini jadi persamaannya itu adalah mu bintang ya. Mu bintang sama dengan mu ditambah RT ln X. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat RT ln X. Nah, di sini ininya tentu saja itu adalah R kali ln X nih ya. Ini gradiennya, M-nya itu adalah R kali ln X. R ln X. Nah, ini nilainya negatif. Kenapa nilainya negatif? Karena ln X-nya udah pasti negatif. Nah, ini titik potongnya itu kalau misalkan kita tarik di sini, titik potongnya itu adalah mu. Nah, seperti itu. Nah, itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini kalau nggak tahu nggak hati-hati ini pasti orang banyak yang menggambarkan dia bentuknya ke atas seperti itu, gradiennya positif, padahal ini harusnya gradien negatif. Seperti itu. Nah, itu ya, teman. Terus diketahui konsentrasi kalsium asetat dalam air adalah 316 gram per liter. Hitung fraksi mol ion total. Kalsium asetat dalam air. Tentukan perubahan potensial kimia jika larutan jika mu sama dengan minus 237,14 kJ per mol. Hitung fraksi mol total. Nah, nih fraksi mol berarti otomatis dia adalah mol ion per mol total. Nah, kita tinggal hitung saja. Di sini X-nya itu adalah mol ionnya, yakni karena di sini ada 3 ion, nanti bakalan terurai menjadi 3 ion, maka otomatis mol totalnya itu adalah mol Ca asetat, kalsium asetat dikali 3. Maka di sini 3 kali mol asetat. Sini mol asetat adalah 316 per 158. Nah, ini adalah mol air ya. Kita cari seperti itu. Karena masanya itu volume dalam 1 liter ya. Kita menganggap bahwa 1 liter itu adalah wah, ini nggak bisa nih. 1 liter itu adalah volume larutan kan? Volume larutan seperti itu. Nah, kita anggap bahwa volume larutannya tidak terlalu banyak berubah, jadi kita bisa menganggap airnya itu volumenya emang 1 liter gitu. Maka otomatis kita tinggal cari gitu masanya. 1 liter. Nah, seperti ini, 1000 ml kali identitasnya dibagi.
Nah, kita dapat di sini fraksi X-nya itu adalah 0,0976. Nah, untuk mencari mu-nya kita tinggal ini saja, mu bintang sama dengan mu ditambah RT ln X. Nah, X-nya ini adalah fraksi mol terlarut kan? Fraksi mol terlarut di sini. Bukan fraksi mol terlarut, fraksi mol air dalam larutan. Maka otomatis di sini 1 min 0,0976. Maka kita dapat sini minus 237,394 joule per mol. Nah, itu untuk mu bintangnya, seperti itu. Nah, terus lanjut, keadaan air menunjukkan adanya komponen mineral Ca2+ dan Mg2+. Perubahan potensial kimia larutan yang mengandung mineral berpengaruh pada perubahan titik didih air. Besarnya perubahan titik didih adalah delta Tb sama dengan K kali Xi, di mana K sama dengan RT kuadrat per delta H penguapan. Seperti itu. Nah, di sini. Nah, ini juga ya rumus baru, bukan rumus baru sih. Ini emang dasar itu ini. Terus nanti ini bisa diganti KB sih kayak gitu. Karena emang nih kalau diturunkan secara persamaan termodinamika tuh keluarnya harusnya delta Tb sama dengan K kali X1 ya, Xi ya, sorry. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita tinggal lihat delta Tb sama dengan perubahan titik didih dan sebagainya. Tentukan titik didih air sadah pada sketsa perubahan titik didihnya pada grafik di atas poin D ya. Di sini ya. Tentukan titik didih air sadah dan sketsa perubahan titik didihnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini ya, grafiknya harusnya 1 ya. Kita lihat di sini tentukan titik didih air sadah ya. Tentukan titik didih air sadah. Maka ketika titik didih air sadah kita cari dulu Xi-nya, yaitu fraksi mol ionnya. Ini kali K. Nah, K-nya bisa kita cari di sini delta Tb sama dengan RT kuadrat per delta Hv kali Xi ya. Nah, Xi-nya itu Xi-nya di sini adalah fraksi mol ion. Wah, ini Xi-nya itu berarti bukan 1 min ini. Ini salah nih. Ininya harusnya 0,097 ya. Karena fraksi molnya fraksi mol ion. Bentuknya seperti ini harusnya ya. Karena di sini fraksi molnya fraksi mol ion ya, bukan fraksi mol air. Xi yang di sini. Maka otomatis kita tinggal masukin saja R-nya adalah 8,314. T-nya itu adalah titik didih ya. Titik didih air murni 373 Kelvin. Delta H penguapannya itu adalah ini 40660. Nah, kita tinggal masukin. Nah, ini harusnya di ini. Kita masukin, coba kita cari berapa sih delta TB-nya. Delta TB-nya karena emang nggak mungkin sebesar itu sih. Nah, di sini kita pakai Wolfram ya. 8,314. Nah, di sini kita dapat 2,78 ya. 2,78. Oh, berarti benar. Jadi di sini 2,78 delta TB-nya. Sementara berarti TB-nya itu adalah delta TB-nya itu adalah 2,78, berarti TB-nya itu titik didih air itu adalah 102,78 ya. Jadi di sini titik didih air. Titik didih air di sini adalah titik didih air sama dengan 100 tambah 2,8. 100 langsung aja 102,8,78 derajat Celcius. Nah, ini titik didih air ya. Sip. Nah, terus kita diminta untuk sketsa perubahan titik didihnya pada grafik di atas di poin D. Oh, berarti kita harus mengsketsakan perubahan titik didihnya. Jadi karena di sini kita bisa lihat perubahan titik didihnya itu gradiennya itu lurus positif, dan dia gradiennya itu menunjukkan bahwa dianya itu berbanding lurus terhadap Xi. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa grafiknya pasti bentuknya ke atas ya. Pasti bentuknya nanti ke atas ke sini. Jadi bentuknya itu adalah bentuk ke atas seperti ini. Nah, berbeda dengan yang ini ya. Jadi bentuknya nanti ke atas seperti ini. Nah, itu untuk grafik titik didihnya. Seperti itu. Untuk titik didihnya ya.
Dibentuk titik dia grafiknya seperti ini, ke atas seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu gak usah digambar lagi lah. Terus yang F, larutan Mg sulfat memiliki titik D normal 100,57 derajat Celcius. Hitung kesadaran total sebagai kadar magnesium sulfat U/V dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa lihat karena delta TB-nya itu 0,57, ini tinggal masukin saja. Maka kita dapat sini XI-nya itu adalah 0,02. Berarti otomatis fraksi mol ionnya itu adalah 0,02. Nah, terus kita masukin ke persamaan yang sebelumnya ya. Maka di sini kita dapat mol magnesium sulfatnya itu adalah 1,132 mol seperti ini. Oh, sebentar dulu, sebentar. Oh, ini harusnya dikali 2 ya. Di sini harusnya dikali 2. Nah, jadi nggak bisa seperti itu. Karena di sini mol magnesium sulfat kan menghasilkan 2 ion sekaligus. Jadi ini harusnya dikali 2. Nah, ini coba kita selesaikan ya. Oke, bukan segini sih harusnya. Ini sebenarnya tinggal masukin rumus banget, gampang banget. Soalnya tinggal masukin rumus doang, kelar gitu. Nah, di sini kita bisa dapat bahwa nilainya itu adalah 0,56. Sorry, 0,57 ya. 0,566 lah, 0,566. 0,566 berarti ini 0,566. 0,566 mol. Nah, seperti itu. Sehingga nanti di sini kita tinggal cari aja ya konsentrasinya. 0,566 kali 120 kali 1000. Tinggal kita cari. Nah, di sini kita dapat sekitar 0,0679. 0,0679. Nah, di sini 0,679 gram per mililiter, seperti itu. Nah, terus nanti di sini tekanan osmosisnya kita tinggal ini ya, hitung tekanan osmosis ya. Ya udah, tekanan osmosis tinggal dihitung aja. Sini tinggal dicari 0,679 ya. 79. Nah, sini 0,0679 ya. Betul. Nah, ini nanti kita cari tekanan osmosis. Cari tekanan osmosisnya sebagai Wolfram biar gampang. 1,66 dari 1,66 atmosfer ya. Kita dapat 1,66 atmosfer. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, terus di sini dia bilang sebuah pipa U dilengkapi dengan lapisan membran semipermeabel diisi dengan air sadah hijau dengan volume konsentrasi yang sama. Gambarkan sketsa kondisi tabung setelah beberapa saat ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Karena ini proses osmosis, di sini kan di sini air sadah yang hijau ya. Di sini ada air sadah dan ini ada glukosa, konsentrasinya sama. Nah, kalau konsentrasinya sama, tentu saja konsentrasi air sadah itu pasti lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi glukosa. Sehingga apa? Sehingga nanti dia bakalan berpindah. Si air dari glukosa itu bakalan berpindah ke sini. Sehingga nanti air sadahnya itu ketinggiannya itu pasti lebih tinggi dibandingin glukosa. Jadi yang glukosanya nanti pindah ke sini. Nah, ini sehingga di sini lebih tinggi. Nah, seperti itu. Oke, paling seperti itu aja. Nah, jadi yang nanti lebih tinggi itu adalah air sadah ya. Terus nanti baru glukosanya lebih rendah. Seperti itu sih. Oke, nomor 4 selesai ya. Nomor 4, alhamdulillah. Nah, selanjutnya masuk ke soal nomor 5. Reaksi dan identifikasi senyawa turunan asam tereftalat.
Nah, asam tereftalat atau asam benzena 1,4 dioat sering digunakan sebagai prekursor polimer PET, polyethylene tereftalat. Dalam sebuah reaksi, asam tereftalat bereaksi dengan alkohol A dan senyawa amina B. Hasil analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa terdapat 3 produk reaksi yang terbentuk. Karakterisasi struktur reaktan dan produk menggunakan spektroskopi NMR, IR, dan polarimeter dan serta spektrometri massa. Pertama, gambarkan struktur asam tereftalat. Nah, ini kita bisa lihat asam benzen 1,4 dioat, maka otomatis kita tinggal gambarkan saja bentuknya seperti ini. Nah. Terus, perkirakan jumlah puncak sinyal asam tereftalat yang muncul pada spektrum C13 NMR. Jelaskan jawaban Anda. Nah, spektrum C13 NMR itu adalah mendeteksi karbon ya, mendeteksi karbon. Kita harus melihat karbonnya itu yang berbeda tuh di bagian mana aja gitu. Jadi setiap satu karbon yang berbeda akan muncul satu sinyal. Nah, di sini kita bisa lihat karbon yang berbeda adalah 1, 2, 3. Cuman 3 karbon ini doang yang berbeda. Kenapa saya bilang 3 karbon ini doang? Karena karbon 2 di sini sama dengan karbon yang ini, karbon 1 sama dengan karbon yang ini, karbon 3 itu keempat ini adalah karbon yang sama. Nah, karbon yang 3. Maka otomatis bisa dibilang nanti bakalan terjadi 3 puncak sinyal saja gitu. Jadi cukup 3 saja. Itu asam tereftalat. Simple. Berikutnya merupakan FTIR, Fourier transform infrared. Spektrum 1 spektrum 2 dari senyawa A dan senyawa B. Pasangkan spektrum tersebut dengan senyawa yang tepat. Jelaskan jawaban Anda. Ini ada 6 poin, cukup ini ya. Nah, di sini untuk melihatnya, kalau misalkan kalian mau melihat suatu spektrum, maka lihatlah sesuatu yang tidak ada gitu. Jadi jangan lihat sesuatu yang ada, tapi lihat sesuatu yang tidak ada. Misalkan di sini kita suruh menentuin mana alkohol, mana amina. Apa yang ada di alkohol, cuman gak ada di amina. Nah, jadi kita ngelihatnya yang itu gitu. Apa yang ada di alkohol, cuman gak ada di amina. Oh, ternyata alkohol itu pasti ada broad di 3.300 ya. Di 3.300 itu pasti ada broad. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa lihat IR-nya mana ya. Nah, di sini IR nah sekitar 3.000, ini enggak harus 3.700 ya, 3.000. Nanti kan 3.100 sampai 3.700. Nah, di sini ada kemungkinan adalah alkohol, aldehid dan karboksilat, dan kalau alkohol itu pasti broad. Broad itu artinya melebar. Jadi itu melebar. Di sini enggak ada sih. Cuman yang udah belajar pasti tahu ya, broad itu alkohol itu broadnya itu menandakan dia melebar spektrumnya. Nah, yang dimaksud dengan spektrum broad itu seperti ini. Jadi dia melebar, tidak lancip ya, dia melebar. Nah, ini adalah ciri dari spektrum alkohol. Nah, kita lihat aja senyawa-senyawa yang tidak memiliki spektrum broad ini. Nah, ternyata di sini nggak punya spektrum broad. Nah, ini pasti amina. Nah, di sini kita juga bisa jelas di sini puncaknya 2 seperti ini pasti amina primer. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa tahu bahwa alkoholnya di sini cukup dari satu puncak aja sih sebenarnya. Di sini 3.000, sekitar 3.300-an ada puncak broad, ini pasti alkohol. Gitu. Simple. Nah, itu untuk IR-nya. Nah, yang kedua, selanjutnya itu hasil pengukuran polarimeter menunjukkan bahwa alkohol A bersifat optis aktif, dan pengukuran spektroskopi massa memperlihatkan bahwa alkohol A memiliki massa 88. Oksidasi lebih lanjut alkohol A dengan senyawa dikromat memperlihatkan hasil memerahkan lakmus biru. Berarti memerahkan lakmus biru berarti A-nya itu asam. Jadi dioksidasi jadi asam, berarti otomatis hasil oksidasinya adalah asam karboksilat. Nah, karena hasil oksidasinya adalah asam karboksilat, maka alkoholnya pasti alkohol primer. Jadi dia pertama di alkohol primer, optis aktif, dan MR-nya 88. Nah, untuk MR88 kita bisa lihat ternyata MR88 itu adalah C5H12O. C5H12O. Nah, jadi ini adalah turunan dari pentanol ya. C5H12O. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini C5H12O. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu primer. Nah, kalau primer tuh ini ya, pasti ada di ujung, berarti bisa normal, pentanol dan sebagainya. Nah, terus dia juga bilang optis aktif. Nah, kalau optis aktif, satu-satunya senyawa yang bisa optis aktif itu cuma di sini doang. CH3 cuma di sini. Kenapa? Karena kalau CH3-nya di sini itu nggak optis aktif karena dia sama ya. Kalau misalkan kita buat satu CH3 lagi di sini, itu nggak optis aktif juga gitu.
Maka satu-satunya senyawa C5H12O yang bisa optis aktif ya bentuknya seperti ini. Dan sini kita bisa lihat ya, sini karbonnya karbon kiral, jadi dia pasti optis aktif. Nah, situ. Dan penjelasannya ini 4 poin, gampang yang spektrum-spektrum kayak gini. Terus yang E, hasil karakteristik senyawa B menunjukkan bahwa massa molar senyawa B adalah 59 yang memberikan spektrum HNMA di bawah ini. Gambarkan struktur senyawa B beserta penjelasannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk senyawa B kita tahu senyawanya adalah amina. Nah, amina yang mungkin itu adalah bentuknya seperti ini. Kenapa bentuknya seperti ini? Pertama, di sini ada puncak yang sangat tinggi di sekitar ppm 1 ppm itu menunjukkan bahwa puncaknya ini pasti puncak CH sekitar metil terminal ya, sekitar CH3 CSP3 terminal. Jadi mungkin ini sekitar SP3 C-nya adalah CSP3 dan ini bentuknya tinggi sekali, berarti menunjukkan integrasinya sangat tinggi ya. Berarti sini ada atom H yang bisa dibilang atom H yang banyak di sini dan dia adalah doublet. Nah, kalau doublet berarti tetangganya cuma satu. Nah, berarti kita bisa bilang di sini ada C yang berikatan dengan H seperti ini. Nah di sini kita bisa lihat yang sedikit downfield ya. Sedikit downfield di sini ada multiplet. Berarti hanya ini pasti bertetangga dengan banyak H gitu. Nah, yang bisa kita bilang ya bentuknya seperti ini. Dan sini ada puncak. Nah, ini pasti puncak NH2 seperti itu. Dan seperti yang udah saya bilang bahwa di FTIR-nya dia puncaknya seperti ini ya. Ini menunjukkan amina primer. Kalau amina sekunder itu puncaknya 1. Kalau amina tersier itu nggak punya puncak. Gitu. Jadi otomatis kalau kayak gini udah pasti amina primer. Jadi kita bisa simpulkan bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah aminanya. Senyawa B-nya. Nah, terus kemudian gambarkan tiga struktur yang terbentuk ketika asam tereftal bereaksi dengan A dengan B. Ya, simple ya. Karena asam tereftalat itu punya 2 karboksilat, maka bisa aja dua-duanya bereaksi dengan alkohol, dua-duanya bereaksi dengan amina untuk peptida, atau satu bereaksi dengan alkohol, satu bereaksi dengan amina. Maka bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti itu. Oke. Ya. Ya, mungkin untuk part 2 sekian aja. Ya, kita bahas 2 soal dulu aja. Untuk yang part 3-nya nanti bahas soal yang sesi 2 ya, mulai sesi 2. Karena sesi 2 cukup ini ya, cukup banyak bahasannya nih, kayaknya sulit, pasti makan waktu lama di sini. Oke, ya paling segitu aja sih. Pembahasan kali ini. Insya Allah nanti bakalan berlanjut ke part 3 dan seterusnya sampai part 4 mungkin. Ya, terima kasih. Sekian aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa di komen atau di WA juga bisa, karena udah pada tahu WA saya, atau di email. Ya, silakan di like, di subscribe, di share sebaik-banyaknya. Ya, mungkin sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.